Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Gado-Gado. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai dinamika kelompok 2. Identitasku, tujuanku. Nah, sekarang kita mau kenalan nih sama anggota dari kelompok 1 Gado-Gado. Yuk kita cari teman-teman kita. Apa aja sih? Halo. Halo, Boleh kenalan, namanya siapa? aku Lukman Abdurrahman, aku dari Kedokteran Reguler 25. Halo, salam kenal Lukman. Salam kenal. Iya. Halo, boleh kenalan, Halo. namanya siapa? Nama aku Muhammad Farul Haris dari Kedokteran IUP 2025. Halo Hari. Halo, selamat kenal. Halo, boleh kenalan, namanya siapa? Nama aku Tia Dwi Rahmawati dari Gizi Kesehatan 25. Halo Tia. Halo, boleh kenalan, namanya siapa? Halo, nama aku Gapsa Susila Ratnasari dari Ilmu Keperawatan 2025. Halo Gapsa. Halo, boleh kenalan, namanya siapa? Aku Elina Widya, aku dari Ilmu Keperawatan 2025. Halo Elin. Nah, itu dia anggota dari kelompok 1. Dan kenalin, aku Rizky Akila Ramadhani. Aku dari Prodi Kedokteran Reguler 2025. Salam kenal semuanya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari IPE. IPE itu adalah Interprofessional Education. Dalam konteks pendidikan kesehatan adalah situasi di mana dua atau lebih dari profesi kesehatan belajar dengan, dari, dan tentang profesi satu sama lain untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Tim yang terdiri dari berbagai profesi ini bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dan praktek klinis yang optimal. Saya akan menjelaskan 4 value dari IPE. Yang pertama, communication dan IPE. Nah, yang pertama, memilih teknik komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi. Yang kedua, mendengarkan secara aktif dan mendorong gagasan dan pendapat anggota tim lainnya. Dan value yang kedua yaitu teams and teamwork. Yang pertama, melakukan proses pengembangan tim dan peran serta praktik tim yang efektif. Yang kedua, menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan efektivitas tim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai IPE yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, role and responsibility. Yang pertama, berkomunikasi dengan anggota tim untuk memperjelas tanggung jawab. Yang kedua, mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab kepada klien, keluarga, dan profesional lainnya. Yang keempat, value and ethics. Yang pertama, menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik. Oke, untuk rencana eksplorasi dalam bidang kedokteran ada 5 steps. Yang pertama adalah asesmen komprehensif individu dan keluarga. Yang kedua, diagnosis holistik. Yang kedua, edukasi dan pemberdayaan. Keempat, kolaborasi interprofesional. Dan kelima, monitoring dan evaluasi. Untuk yang pertama adalah asesmen komprehensif individu dan keluarga. Kita akan menanyakan riwayat penyakit dari keluarga atau individu tersebut atau meminta untuk mengisi formulir tertentu. Eksplorasi ini tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga pada faktor yang mengaruhi kesehatan secara keseluruhan atau holistik. Yang kedua adalah diagnosis holistik. Menentukan diagnosis tidak hanya dari sisi medis atau biologis, tetapi juga dari sisi psikososial dan fungsional. Yang ketiga adalah edukasi dan pemberdayaan. Memberikan edukasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman yang keluarga dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Yang keempat adalah kolaborasi interprofesional, merencanakan kerjasama dengan mahasiswa prodi lain seperti gizi dan keperawatan untuk saling bekerja sama untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi. Lalu yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Kami menetapkan jadwal kunjungan ulang untuk memantau perkembangan kondisi pasien tersebut. Lalu hasil dari eksplorasi ini bersifat person atau patient centered care atau PCC. Rencana eksplorasi dalam bidang keperawatan yang pertama ada membangun hubungan. Perawat akan membangun hubungan dengan keluarga mitra, mengobservasi lingkungan, dan melatih kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Bersama keluarga, perawat berupaya mengenali faktor risiko kesehatan dan membantu keluarga mengambil tindakan untuk menanganinya. Yang ketiga, ada pemberi asuhan atau disebut juga caring. Perawat memberikan pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual yang komprehensif atau non-obat dan pendidikan atau promosi kesehatan. Yang keempat, ada kolaborasi tim. Perawat bekerja sama dalam IPE untuk menentukan prioritas masalah kesehatan di
komunitas yang melibatkan keluarga, berbagi peran, dan mengimplementasikan rencana aksi. Yang kelima, ada tanggap darurat. Perawat menerapkan kompetensi IPE untuk membantu keluarga menyelesaikan masalah kedaruratan dan bencana. Rencana eksplorasi yang akan kami lakukan melalui pengumpulan data informasi mengenai status gizi individu dan faktor-faktor lingkungan keluarga yang memengaruhinya. Hal ini meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, serta penilaian asupan makanan keluarga yang ini melalui wawancara dan juga food recall. Dari sisi lingkungan keluarga, kami akan mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi, kebiasaan makan keluarga, pemahaman orang tua tentang gizi, serta akses terhadap makanan bergizi. Informasi ini akan digunakan untuk memahami akar masalah gizi dan menyusun intervensi yang sesuai berdasarkan dalam bidang gizi. Komunikasi yang baik dimulai dari memberitahu keluarga mitra program ini tuh ngapain. Dijelas bahwa itu program longitudinal hasil kolaborasi dari beberapa program studi di FKM KUGM. Program itu program pendampingan kesehatan longitudinal. Terus komunikasi yang baik itu komunikasi yang aktif dan dinamis, jadi komunikasinya dua arah dan nggak pakai bahasa medis yang terlalu teknis, jadi keluarga mitranya juga tetap ngerti. Terus dalam konteks ini juga penting bagi mahasiswa untuk mengeksplor fokus dari program studi masing-masing, tapi tetap kolaboratif. Jadi kalau strateginya bagus, nanti berarti mahasiswanya bisa belajar dengan efektif, terus keluarga misalnya juga dapat pendampingan medis yang bagus ya. Oke, untuk kesimpulannya yang pertama adalah definisi dan esensi dari IPE adalah IPE Interprofessional Education adalah situasi pembelajaran di mana dua atau lebih profesi kesehatan, misalnya kedokteran, gizi, dan keperawatan, belajar dengan dari dan tentang profesi satu sama lain. Tujuannya adalah membangun keterampilan kolaboratif yang efektif untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, kesimpulan dari nilai IPE terkait etika dan peran. Yang pertama, nilai dan etika, menempatkan klien sebagai pusat pelayanan, menjunjung tinggi prinsip etik, dan menghargai perbedaan budaya dalam ITIM. Yang kedua, ada peran dan tanggung jawab, memahami dan mengkomunikasikan peran serta tanggung jawab diri sendiri dan profesi lain secara jelas kepada klien dan anggota tim. Value IPE yang selanjutnya yaitu tentang komunikasi dan tim. Yang pertama, interprofessional communication, yaitu menerapkan teknik komunikasi yang efektif seperti mendengarkan dengan aktif dan empatik untuk memfasilitasi diskusi dan mendorong gagasan anggota tim. Yang kedua, trust and teamwork, yaitu mengembangkan kerjasama tim dan mempraktikkan kepemimpinan kolaboratif yang mendukung efektivitas tim dalam mencapai tujuan bersama. Rencana eksplorasi ilmu keperawatan. Yang pertama, berfokus pada membangun hubungan dan mengidentifikasi faktor resiko di keluarga. Peran intinya adalah sebagai pemberi asuhan atau caring yang memberikan pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual yang komprehensif. Kemudian, perawat juga aktif dalam promosi kesehatan dan kesiapan tanggap darurat. Mahasiswa kedokteran melakukan asesmen komprehensif yang mencakup aspek medis, psikososial, dan fungsional. Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan edukasi pasien, monitoring berkala, dan kolaborasi dengan profesi lain. Strategi komunikasi yang diterapkan harus jelas, empatik, dan dua arah untuk membangun kepercayaan keluarga mitra. Dalam tim IPE, setiap profesi harus berkontribusi sesuai bidangnya, namun tetap berkolaborasi dengan profesi lain. Yang terakhir adalah rencana eksplorasi ilmu gizi. Rencana ahli gizi berfokus pada pengumpulan data status gizi individu meliputi berat badan, tinggi badan, dan juga asupan. Dan faktor lingkungan gizi yang memengaruhinya yaitu kebiasaan makan ataupun akses pangan. Tujuannya adalah mengidentifikasi akar masalah gizi dan menyusun intervensi gizi yang sesuai dengan kondisi keluarga. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.